Halo semuanya, jadi pada pertemuan kali ini, materi kali ini kita akan membahas tentang kas dan piutang. Nah, sebenarnya untuk kas dan piutang ini sudah pernah kita lihat juga sedikit di pengantar akuntansi. Namun untuk pembahasan di intermediate accounting ini, kas dan piutang yang dibahas di sini akan sedikit lebih lebih intermediate, tingkatannya lebih menengah seperti itu. Oke, langsung saja. Jadi ini tujuan pembelajaran kita untuk materi kali ini. Nanti berikutnya akan saya langsung bagikan PDF-nya ya supaya kalian juga bisa baca kembali dan mungkin bisa bahkan mencari dari sumber lain yang lebih memudahkan kalian untuk memahaminya. Nah, apa yang akan kita bahas dari materi kali ini? Yang pertama, kas dan bagaimana pelaporan kas itu sendiri, kemudian bagaimana pengakuan dan penilaian piutang, kemudian juga ada wesel tagih, dan masalah-masalah khusus mengenai opsi nilai wajar, penghentian pengakuan piutang, dan penyajian piutang itu sendiri. Oke, langsung saja kas. Kas itu adalah aset keuangan, juga merupakan instrumen keuangan. Nah, instrumen keuangan itu adalah kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan kewajiban keuangan atau kepentingan ekuitas entitas lain. Nah, instrumen keuangan atau aset keuangan ini bisa berupa kas itu sendiri, bisa piutang, ya bisa investasi baik dari sekuritas utang maupun investasi dari sekuritas modal atau sekuritas ekuitas. Sedangkan kalau aset non keuangan itu yang bentuknya lebih kepada barang ya, jadi dia tidak dalam bentuk uang-uangan ya, tapi misalnya barang, kemudian properti ya, kemudian peralatan ya, intangible dan intangible asset. Nah, ini nanti akan kita banyak bahas di pertemuan berikutnya, khususnya setelah mid-test. Oke. Nah, kas itu merupakan aset yang paling liquid. Kalian semua sudah sering mendengar istilah liquid. Artinya ya paling mudah untuk dipertukarkan, paling mudah untuk dicairkan ya. Kemudian dasar untuk mengukur dan akuntansi untuk semua barang-barang lainnya. Jadi kalau kita bikin jurnal biasanya membayar utang pasti ada kaitannya dengan kas. Jadi sering sekali ada keterkaitannya dengan kas, dan kas ini sendiri termasuk dalam aset lancar atau aktiva lancar. Contoh kas bisa berupa uang koin, ya, bisa mata uang di sini yang dimaksud adalah misalnya kita punya uang dari valuta asing dan seterusnya. Kemudian bisa dana yang tersedia pada deposito di bank, bisa wesel, cek kasir, cek pribadi dan lain-lain. Bisa bank dan lain-lain, saldo yang ada di bank dan lain-lain. Nah, selain kas, kalian juga sering mendengar istilah setara kas. Jadi ada perusahaan yang memang pada laporan posisi keuangan atau pada neracanya, kas itu selalu dikelompokkan juga dengan setara kas. Jadi setara kas ini sebenarnya sama dengan kas, cuman dia lebih dianggap lebih mudah lagi dikonversi ke uang tunai. Dan dekat jatuh tempo bahwa mereka menimbulkan risiko signifikan dari perubahan suku bunga. Jadi biasanya ini kayak macam surat berharga ya, reksadana dan seterusnya. Oke. Nah, kas itu sendiri biasanya dibatasi untuk perluasan pabrik, bisa untuk pensiun dari utang jangka panjang, dan untuk kompensasi saldo ini saya lewati. Ini sebenarnya merupakan materi hasil translation ya. Jadi kalau kalian mau lihat bahasa Indonesianya yang lebih baik, bisa langsung lihat juga di buku kita ya. Ini kan hanya supaya memudahkan saja saya dalam memberikan penjelasan. Oke. Selanjutnya saya mau masuk ini contoh-contoh kas ya, dan setara kas ya. Jadi mari kita lihat yang setara kas itu short term paper itu misalnya yang kayak tadi ya, yang investasi seperti itu, tapi yang jangka waktunya singkat seperti deposito. Nah, itu dianggap sebagai setara kas atau cash equivalent. Kemudian yaitu sih yang paling sering dianggap sebagai cash equivalent. Ada juga yang dianggap sebagai prepaid expense. Prepaid expense itu
beban yang dibayar di muka, misalnya asuransi dibayar di muka kayak gitu, atau misalnya sewa dibayar di muka. Nah, itu prepaid expense. Jadi itu masuk dalam aset lancar, tapi dia non cash items. Jadi ini ada cash equivalent, dan non cash item. Oke. Nah, selanjutnya ada piutang. Jadi kas tadi tidak banyak dibahas karena memang kas itu ya kita cuma perlu tahu saja apa saja bagian-bagian atau poin-poin penting yang termasuk di dalam kas. Kayak gitu. Jadi untuk lihat juga setara kas itu seperti apa sih, atau untuk lihat juga apa saja yang tidak termasuk dalam kas, yang non cash, yang kayak tadi ini ada non cash. Kemudian piutang itu kita tahu adalah klaim yang diadakan kepada pelanggan atau klaim terhadap pelanggan dan orang lain ya, untuk uang, barang atau jasa yang belum dibayarkan oleh pelanggan atau pihak lain tersebut. Nah, piutang itu biasanya bentuknya lisan dari pembeli untuk membayar barang dan jasa yang dia beli atau yang dijual oleh kita, misalnya sebagai penjual. Sedangkan wesel tagih itu bentuknya tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Ini nanti akan kita bahas sebenarnya kenapa sih bisa muncul yang namanya wesel tagih. Namun sebelumnya kita lihat dulu piutang. Piutang itu ada piutang yang memang dari penjualan ya, dari penjualan barang dan jasa. Namun ada juga piutang yang sumbernya tidak dari penjualan. Dalam hal ini disebut piutang non-trade. Nah, piutang non-trade itu kayak misalnya uang muka direksi dan karyawan. Jadi misalnya direksi menyetorkan uang ke dalam perusahaan, atau uang muka gitu ya, atau misalnya uang muka perusahaan induk kepada perusahaan anak. Jadi itu bukan timbul dari kegiatan jual beli barang maupun jasa. Tuh, jadi bisa juga piutang antara perusahaan dengan karyawan. Kadang karyawan ada pinjam uang di perusahaan. Nah, perusahaan akan mengaku itu sebagai piutang karyawan gitu. Bisa juga dividen. Ya, jadi itu semuanya muncul dari transaksi yang bukan transaksi jual beli. Oke, ini contohnya saja ya, saya percepat. Kemudian bagaimana pengakuan piutang? Nah, kita sering mendengar yang namanya diskon dagang. Diskon dagang ini akan mengakibatkan turunnya harga jual ya. Turunnya harga jual, kemudian kadang tidak diakui dalam catatan akuntansi, dan pelanggan itu akan ditagih sebesar nilai yang telah dikurangi oleh diskon. Diskon dagang ada diskon cash ya, diskon tunai, yang nantinya ada dua metode yang akan kita pelajari, yaitu metode gross dan metode net, metode kotor dan metode bersih. Nanti kita lihat bedanya. Nah, ini metode gross dan ini metode bersih. Oke ya, jadi contoh ada penjualan sebesar $10.000 dengan syarat 2/10 N per 30. Nah, kalau metode bersih, kita akan langsung mengakui ini sebagai piutang usaha 9.800. Jadi bukan 10.000, melainkan kita akui langsung nilai setelah dikurangi dengan diskonnya. Oke, piutang usaha pada penjualan sebesar 1.800. Kemudian transaksi berikutnya adalah pembayaran sebesar $4.000 yang diterima pada jangka waktu diskon. Ya, jadi diskon itu kan artinya masih dalam jangka waktu 10 hari setelah barang atau jasa tersebut diberikan. Sehingga di sini kas yang diterima, jadi dia bayar 4.000, tapi 4.000 dikurangi diskon sebesar 2% ya. 2% itu adalah 2% dari 10.000 ini, sehingga 2% itu adalah 200 ya. Oke, kemudian di sini akan diterima uang sebesar 3.920 dan piutang usaha yang diakui sudah dibayar adalah juga 3.920. Lalu membayar sisanya yang 6.000. Nah, yang 6.000 ini ternyata diterima di luar periode diskon.
di sini tadi 2% dikali dengan 4.000, sehingga di sini akan berkurang sebesar 80. Ya, 80 itu adalah diskonnya. Nah, pada metode bersih tidak diakui adanya diskon. Jadi langsung dikurangi, angkanya langsung dikurangi dengan diskon kalau memang terjadi diskon. Sedangkan pada metode kotor itu nanti akan ada yang namanya akun diskon penjualan, kayak gitu. Nanti kita akan lihat bedanya. Nah, misalnya di transaksi berikutnya ada pembayaran sebesar 6.000 untuk melunasi yang 10.000 ini ya, tapi 6.000 ini dibayar sudah melewati periode diskon, sehingga tadi di sini sudah terlanjur diakui total diskonnya 200 ya. Lalu di sini ternyata diskon yang beneran terjadi hanya 80, maka berarti ada 120 yang batal menjadi diskon. Sehingga di sini harus dikembalikan account receivable-nya 120 bertambah. Dan ini di bahasa Indonesia kan saya lupa apa, yang jelas ini adalah diskon yang gagal diambil atau diskon yang gagal dikurangi ya. Jadi nanti tolong dilihat di bukunya. Nah, 6.000 kali 0,02 atau 2%. Dan kemudian pelunasannya adalah kas diperoleh oleh si penjual dan piutang usaha berkurang sebesar 6.000. Oke, ini kalau pakai metode gross. Sebentar saya lihat dulu waktunya, mohon maaf. Oke, masih ada waktu. Nah, tanggal 3 Juni perusahaan Bolton menjual barang dagangan ke Arcueil dengan harga 2.000 dengan jangka waktu N/10 2/10 N/60 FOB shipping point ya. Ingat kembali ya, apa itu FOB shipping point? Siapa yang menanggung biaya penjualannya, biaya pengirimannya, apakah penjual atau pembeli. Tanggal 12 Juni perusahaan menerima cek saldo tagihan dari perusahaan Arcueil. Buatlah jurnal pada buku perusahaan Bolton. Lihat Bolton di sini sebagai penjual ya. Untuk mencatat penjualan dengan asumsi Bolton mencatat penjualan dengan menggunakan metode gross. Oke, tanggal 3 Juni Bolton langsung catat itu sebagai piutang. Ya, karena Bolton sudah kirim barangnya, piutang pada penjualan sebesar 2.000, piutang di debit, penjualan di kredit. Kemudian tanggal 12 Juni ketika Arcueil membayar dengan menggunakan cek, saat itu Arcueil masih memperoleh diskon. Kenapa? Karena transaksi ini terjadi di 3 Juni, kemudian Arcueil membayar di 12 Juni. Itu masih jangka waktunya 8 hari ya, 8 atau 9 hari, tergantung bagaimana dia menghitungnya. Intinya belum lewat dari 10 hari. Sehingga di sini Bolton akan menerima kas 1.960 ya, bukan piutang yang 2.000 tadi. Kemudian akan ada akun yang namanya diskon penjualan, diperoleh dari nilai utama 2.000 kali diskonnya 2%, dan piutangnya akan lunas di kredit sebesar 2.000. Nah, ini yang biasanya kita gunakan, dan memang sebenarnya lebih nyaman untuk menggunakan ini ya, dibanding kalau kita menggunakan yang metode net. Gitu. Jadi bisa dilihat perbandingannya. Oke, nah ini kalau dia menggunakan metode net. Oke, nah di tanggal 3 dia langsung mengakui bahwa piutang saya itu nanti totalnya hanya 2.000 dikurangi diskon. Gitu ya. Jadi 1.960. Nah, tanggal 12 Juni, dia memang bayar masih dalam periode diskon, sehingga kas yang diterima memang betul 1.960. Piutang yang dibayar pun lunas sebesar 1.960. Lain cerita, yang membingungkan nanti kalau dia Arcueil dalam hal ini ya, Arcueil membayar di atas tanggal 13 Juni. Nah, di situ akan terjadi, biasanya akan agak membingungkan. Ya, ini contohnya. Jadi dia nggak bayar di tanggal, dia tidak bayar di tanggal, ini salah tanggal di sini 29 Juli ya, di sini ya. Ini tanggalnya salah, 29 Juli. Dia baru bayar di tanggal 29 Juli. Jadi sudah lewat dari 10 hari untuk mendapatkan diskon. Maka kas yang diterima tetap 2.000, piutang yang diakui lunas tetap yang ini 1.960, tapi ada yang namanya diskon penjualan hangus atau diskon yang batal diambil gitu ya, sebesar 40. Oke, untuk selanjutnya saya lanjutkan di video yang kedua. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Semoga sampai sini bisa dipahami. Terima kasih.